Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil masih melanjutkan tentang wejangan, perutusan kepada 12 murid, dan digambarkan tempat perutusan 12 murid atau medan kerja bagi para murid dilukiskan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, ini serigala ini binatang apa ini? Binatang buas, ganas, menakutkan mungkin ya. Ini serigala. Ini yang disabdakan Tuhan ya. Dan para murid ini diminta ya dalam situasi medan tugas perutusan yang demikian ya. Hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular ini kan penuh apa ini? Penuh perhitungan, sangat berhati-hati ya, ular. Kalau kita melihat ular itu ya, sangat berhati-hati ya. Kemudian pandai dalam menyelamatkan diri, waspada ya terhadap tantangan
ancaman. Ini merpati ya, tulus seperti merpati ya. Merpati kan simbol kesetiaan, kepolosan ya, cinta damai. Ketulusan di sini menunjuk bahwa perbuatan harus didasarkan pada niat yang baik dan kasih ya, tanpa kelicikan. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus ya, para murid dalam hidupnya, dalam situasi perutusan yang demikian ya, seperti domba ya, di tengah serigala ya, mengembangkan akan kecerdikan dan ketulusan ya, seperti ular, bertindak seperti ular dan merpati. Saudara-saudara yang kasih, itu medan perutusan 12 murid. Mungkin ini juga menjadi gambaran bagi ya, para saudara, di mana para saudara hidup mungkin di tengah masyarakat yang demikian, ya, lingkungan yang demikian, di tempat kerja yang seperti ini, menghadapi situasi seperti ini, ya, medan tugas bekerja, mengembangkan usaha ya, dalam situasi seperti ini ya. Apakah domba harus berubah ya menjadi serigala ya? Kita ini domba apakah harus dalam situasi demikian berubah menjadi serigala yang ganas ya, menakutkan, memangsa ya, nyaplok, apa ini Jawa ini apa ini, muntal, mbadok ini ya, apa seperti itu. Tentu tidak ya. Kita para murid Tuhan ya, ini harus tetap dalam hidup kita ya, seperti domba dalam menghadapi tantangan hidup. Ini kita harus mengembangkan sikap cerdik dan tulus ya. Ini cerdik menunjuk pada selalu hati-hati ya, bijak, mampu membaca situasi ya, dalam lingkungan hidup kita. Namun tetap demikian harus mengembangkan niat yang jujur, ya, tulus, tanpa merugikan ya, orang lain. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, di mana kita berada. Mungkin para saudara ya berada dalam situasi seperti domba ya, di tengah-tengah serigala. Tentu sifat kita sebagai domba ya tidak berubah, dan kita diminta ya oleh Tuhan untuk mengembangkan sikap cerdik dan tulus dalam menghadapi situasi demikian.